Silakan duduk santai. Pemberitaan yang beredar selama ini di masyarakat yang sudah pimpinan Legiun Veteran Republik Indonesia Macabelu dan sekretaris dan rombongannya, dan juga dari Kabupaten Melaka, anggota Legiun Veteran Republik Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, media baik media cetak, media online yang berkenan hadir pada sore ini. Sore ini pemberitaan yang beredar selama ini di masyarakat yang saya mewakili dari Legiun Veteran Republik Indonesia, nama saya Francisco Fernando Besi, dan juga dari rekan saya di pojok Pak Michael Veka. Kami tim kuasa hukum yang dipercayakan untuk membantu menyelesaikan persoalan ini. Poin yang pertama saya ingin sampaikan bahwa ada oknum-oknum yang patut diduga di luar sana yang sudah membuat organisasi yang terhormat dan bermartabat ini seolah-olah dilecehkan. Bapak-bapak yang sudah berjuang pada masa lalu dengan darah, keringat, dan air mata, itu eksistensinya mulai digoyang oleh orang yang sama sekali tidak punya kapasitas. Oleh karena itu, sebelum saya membuka sesi tanya jawab dari Pak Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia, beliau akan menyampaikan beberapa poin. Selanjutnya juga dari Ketua LVRI Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka menyampaikan kepada kita semua terkait situasi secara internal organisasi. Setelah itu baru saya akan merampung dengan teman saya Pak Michael Veka untuk menjelaskan kepada teman-teman semua yang hadir di sini. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Ketua, Pak Stanis, untuk menjelaskan dulu kondisi yang ada di NTT, di daerah-daerah itu seperti apa. Selanjutnya dari Pak Ketua Belu dan Pak Ketua Malaka. Waktu dan kesempatan. Terima kasih. Cederai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, apalagi secara internal mereka adalah veteran. Dan ini sangat memprihatinkan organisasi kita secara khusus di NTT, sehingga perlu saya sampaikan bahwa laporan-laporan itu sudah terlalu banyak, baik mengenai veteran palsu, kemudian secara organisasi ketua macam juga palsu. Karena apa? Karena secara organisasi internal ini kan kalau ada masalah kan kita selesaikan secara ke dalam. Tetapi ini sudah keluar dari konteks organisasi kita yang perlu kita segera benahi, kita selesaikan untuk ke depan tidak terulang lagi atau tidak ada lagi hal-hal seperti ini, karena ini sudah berjalan cukup lama. Di mana setelah saya dipercayakan sebagai ketua markas daerah LVRI Provinsi NTT, sudah banyak sekali laporan-laporan secara pribadi kepada saya dan juga sampai kepada tingkat markas cabang baik di Kabupaten Belu dan oleh karena itu ini kesempatan yang baik sekali untuk kita klarifikasi untuk ke depan mereka-mereka yang sampai saat ini masih terus melakukan hal-hal di luar aturan organisasi veteran secara khusus, di mana laporan-laporan yang cukup banyak antara lain bahwa poin pertama adalah mengatakan bahwa banyak veteran palsu, sedangkan secara administrasi itu sudah dilakukan secara benar. Dan saya
perlu tahu bahwa saya sebagai ketua veteran, tugas pokok saya adalah melaksanakan pembinaan kepada veteran yang ketika secara sah mereka sudah memiliki skep veteran. Secara administrasi bukan urusan saya, ini perlu diketahui. Tetapi secara di luar aturan internal veteran, mereka selalu mencederai, mengatakan bahwa Ketua Mada FRI Provinsi terlibat pengrekrutan, kemudian Macap diberikan kewenangan untuk merekrut veteran. Saya kira secara organisasi wajar. Daripada yang liar-liar di luar kamu tidak angkat, tetapi secara internal resmi, secara organisasi kok malah diangkat. Malah saya melantik Macap Belu dinyatakan bahwa tidak sah. Sedangkan secara pembina internal Macap itu adalah Dandim. Dandim juga dinyatakan tidak sah. Kok lucu. Kemudian saya juga sebagai Ketua Mada FRI Provinsi NTT terpilih dipimpin langsung oleh Danrem aja, nanti dinyatakan bahwa tidak sah. Kan sebagai pembina kita. Nah, ini sekadar diketahui bahwa ada oknum-oknum yang sudah melakukan hal-hal di luar daripada aturan internal veteran, yang mengatasnamakan organisasi pembela martabat dan harkat dan martabat anggota veteran. Ini sah atau tidak? Nah, ini perlu kita telusuri. Nah, kemudian seizin pimpinan atau tidak? Ini secara internal harus sepengetahuan pimpinan. Perlu diketahui sekali lagi bahwa masalah proses tahapan administrasi veteran bukan urusan pimpinan veteran, tapi ada yang punya kewenangan adalah Kaminfe. Ketika sudah mendapatkan skep veteran, baru saya sebagai pembina. Tetapi mereka melangkahi bahwa katanya saya sudah melangkahi aturan. Anda punya bukti, silakan. Oleh karena itu, saya berterima kasih sekali karena dengan adanya ada laporan-laporan terakhir yang sudah mencederai organisasi yang sudah tidak berharga lagi. Oleh karena itu saya sekali lagi dengan kesempatan ini perlu saya sampaikan, sehingga bukan tujuannya untuk mau saling mencederai, tidak, tapi kita mau meluruskan kembali supaya ke depan tidak boleh terjadi lagi seperti ini. Kalau ada apa-apa, saya sebagai pimpinan, marilah kita duduk bersama, kita selesaikan bersama. Bukan secara pribadi mengatasnamakan organisasi yang tidak jelas, terus mencederai, mencorengkan nama veteran. Nah, ini perlu kita dengarkan, tahu bersama, sehingga saya sangat mengharapkan ke depan kita tidak boleh terulang lagi. Inilah yang dapat saya sampaikan. Pimpinan LVRI di provinsi, saya pertama untuk saya sampaikan kepada Bapak di sini, saya ambil sejak pada saya melihat di surat-surat para teman seperjuangan tim 10 sudah dinyatakan saya veteran palsu dan saya veteran aspal. Ini yang perlu saya hari ini mau sampaikan, karena identitas saya itu sudah seleksi dari Pengadilan Negeri Kupang sampai dengan Kupang, Atambua sampai Kupang, Mahkamah Agung sudah selesai. Tetapi di akhir itu juga mereka itu tulis terus, demo terus. Maka kemarin terakhirnya dengan surat mereka itu mengeluar dari Bapak Paul Yanto sebagai DPD, Ketua DPD di NTT, maka saya merasa tidak nyaman lagi. Apa untuk itu saya bisa mengumpulkan bapak-bapak kuasa hukum dengan bapak-bapak wartawan yang sudah bersama saya hari ini. Ini untuk saya harus berbicara bahwa yang mereka yang dikatakan asli dan kami aspal itu coba mereka tunjukkan asli mereka seperti apa, palsu kami seperti apa. Karena
yang dari mereka tulisan bahwa presiden salah gunakan, pimpinan-pimpinan di Kemen salah gunakan, terus pimpinan di Denpasar juga salah gunakan. Yang benarnya mana? Dari kami mohon, saya pribadinya minta mohon untuk bapak-bapak itu, apakah mereka itu sah untuk menjalankan organisasi veteran ini. Kalau mereka tidak ahli, kalau saya ahli dalam hal bahwa saya berjuang. Begitu ketika saya terpilih sebagai ketua Masyarakat Kabupaten Belu untuk mengurus, saya punya pimpinan MADA, pimpinan terakhirnya di pusat. Nah, itu yang mereka tetap menyatakan tidak ahli dan tidak sah, veteran aspal dan lain sebagainya. Mereka punya muatan di surat yang terakhir itu pembela martabat veteran. Jadi ini yang perlu saya sampaikan, mohon kepada bapak-bapak ini yang berada, coba kalau bisa dikali mereka itu adalah pimpinan organisasi, pimpinan sah, benar atau tidak. Di sini yang perlu saya mohon bapak-bapak yang mungkin berhadir di sini sore hari ini yang bersama advokat hukum, untuk itu kami mohon supaya bahwa memang itu bisa dikali dengan catatan bahwa mereka itu benar veteran yang sudah diresmi atau tidak. Kalau tidak, ya bagaimana dengan cara bapak-bapak yang mungkin lebih mengerti hukum lah. Kami masyarakat yang tidak bisa mengerti hukum, maka hari ini kami minta tolong untuk dimana tim 10 dengan kami ini, kenapa tim 10 itu gongong sesaat, gongong sehari, gongong sebulan. Kalau mereka mengatakan mereka yang resmi dari pimpinan mereka, ya organisasi mereka yang dikatakan resmi, omong supaya kantornya di mana, supaya jangan sampai pimpinan MADA itu ada dua. Biarlah di mereka. Kalau mereka tidak sah, bagaimana? Inilah secara umum di sini beliau sebagai ketua dan kami sebagai bawahan di kabupaten itu sudah dilantik, terpilih di Dandim Belu, beliau terpilih di Goreng Kupang. Kami pikir ini yang sah. Mereka punya tidak sah, sehingga jalan keluarnya seperti apa? Saya cukup sekian, saya kembali kepada pimpinan. Terima kasih untuk ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012. Itu dulu. Resmi yang ada hanya Legiun Veteran Republik Indonesia. Di luar dari nama itu tidak ada, entah itu barisan pembela martabat, kehormatan dan hak veteran dan seterusnya, tidak ada, dan itu sudah sangat meresahkan. Tepuk tangan dulu untuk itu. Yang kedua, Pak Stefanus, ketua Belu pada waktu itu, yang dituduh tidak benar dan bahkan akhirnya beliau mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Atambua dengan Stefanus Nahak. Hanya nama Stefanus yang sama, belakangnya beda. Beliau Stefanus Bok, yang satu Stefanus Nahak. Yang asli nanti akan ketahuan apakah Stefanus Nahak atau Stefanus Bok. Bapak bisa tahu. Putusan itu sendiri sudah ada mulai dari Pengadilan Negeri Atambua nomor 22 tahun 2014 yang intinya menyatakan bahwa Stefanus atau Bok merupakan anggota TBO pada peristiwa pergolakan Timur Timur tahun 1975 dan 76. Seperti Pak Sek katakan tadi, ada penambahan, bukan hanya kebetulan Pak Ketua dan Pak Sekretaris pensiunan militer dan Pak Ketua Belu merupakan anggota TBO di luar dari militer yang diperbantukan pada waktu itu. Selanjutnya, proses penerbitan tanda gelar dan kehormatan Stefanus Bok Atok selaku anggota TBO Veteran Pembela Seroja oleh negara melalui Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sesuai surat keputusan nomor Skep 1653 garing Romawi 9 garing 2003 tertanggal 5 Desember 2003 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum.
jabatan Stefanus Bogato atau Bow sebagai Koordinator Umum LVRI Kabupaten Belu periode 2003-2012 adalah sah dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LVRI, sehingga pelaksanaan tugas dan kegiatan yang berkantor di kilometer 16 jurusan Atambua Kupang adalah sah dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012. Selanjutnya menyatakan juga Stefanus Nahak dan kawan-kawannya itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Beliau putusan ini kemudian dalam proses upaya hukum banding tetap dikuatkan oleh Majelis Tinggi di Pengadilan Tinggi Kupang. Selanjutnya dari pihak Stefanus Nahak dan kawan-kawan mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung di Jakarta tetap ditolak, sehingga prosesnya menang 3 kali, Pak. Bukan satu-satu baru menang di Mahkamah Agung, tidak, konsisten dari mulai tingkat Pengadilan Negeri Atambua, Pengadilan Tinggi Kupang, dan Mahkamah Agung. Jadi tidak usah ragu tentang kapasitas dia. Selain secara organisasi diakui juga melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sekali lagi, perkaranya akan menjadi rujukan di seluruh Indonesia apabila ada berurusan dengan veteran asli dan palsu. Sehingga yang tadi kalau beliau katakan dia aspal, saya katakan asli berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga, terkait dengan pernyataan dari Pak Ketua, ada dalam hal ini juga anggota DPD yang terhormat Insinyur Abraham Paulianto, kita hanya meminta untuk informasi yang lebih berimbang dari kami. Kami akan bersurat ke beliau dan audiensi dengan beliau supaya beliau bisa mendapatkan data yang utuh. Selama ini beliau selalu mendapatkan data dari sepihak dari Barisan Pembela Martabat Kehormatan dan Hak Veteran RI. Sekarang seperti Pak Sek Provinsi katakan, meskipun dalam masa puasa, tapi ini harus diluruskan. Apalagi beliau adalah pejabat yang dipilih oleh rakyat di Nusa Tenggara Timur. Perpanjangan aspirasi dari kita semua yang ada di sini, kita ingin memberikan ke beliau data yang berimbang supaya statementnya itu ke depan tidak salah dan tidak ambil langkah yang keliru. Terakhir, terkait dengan informasi-informasi yang beredar serta tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, hari ini di forum yang terhormat ini saya mewakili veteran di Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan bahwa yang benar adalah yang duduk di atas podium ini. Tangan dulu untuk yang duduk. Sekali lagi, di luar dari yang duduk di sini itu adalah tidak benar, sehingga segala sesuatu pertanggungjawaban hukum di luar, baik yang merugikan organisasi maupun merugikan masyarakat, bukan menjadi tanggung jawab kami yang ada di sini. Itu bisa dicatat. Sekali lagi, tidak menjadi tanggung jawab, baik itu proses pidana, perdata, dan seterusnya, bukan tanggung jawab dari kami. Itu bahasanya teman-teman media nanti bisa dicatat, sehingga yang benar adalah yang dari kami. Organisasi itu hanya ada satu, Legiun Veteran Republik Indonesia. Di luar dari itu, mau membela martabat, harkat, dan martabat apapun tidak ada, karena organisasi ini solid. Sekali lagi, dari tingkat daerah sampai ke tingkat provinsi, solid sampai di tingkat pusat. Dan saya itu sebagai pengantar, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada teman-teman media dalam 2 sesi. Sesi pertama 2 penanya jawab, dan yang kedua 2 penanya jawab. Nanti bisa ditanyakan terkait dengan keabsahan Legiun Veteran Republik Indonesia. Waktu dan kesempatan, terima kasih. Mungkin yang duluan dari kiri dan kanan saya. Dari LVRI sendiri itu apa yang mau dilakukan untuk bisa lewat jalur hukum kan seperti yang disampaikan tadi, ataukah melakukan mediasi di internal organisasi untuk bisa memperbaiki keadaan ini? Terima kasih. Kan di tahun 2014 yang lalu proses perdata.
yang menyatakan Ketua Belu Stefanus Bok ini tidak benar. Lalu beliau menggugat di pengadilan Pak Stefanus Denahak dan kawan-kawannya, yang mana putusannya sampai Mahkamah Agung pun yang berkekuatan tetap mengakui beliau sebagai peterang. Yang kedua, dari proses yang ada selama ini dari pihak kami, saya mewakili teman-teman di sini, belum, sekali lagi ya, kami belum mengambil upaya hukum apapun karena kami sudah menang. Mereka sudah dinyatakan perbuatan melawan hukum dan itu ada di dalam putusan pengadilan. Sehingga kami tidak perlu membuktikan mana yang benar, mana yang palsu, tidak. Kalaupun dia sudah dianggap tadi veteran, dia bagian dari keluarga besar veteran, tetapi ada wadah, tidak bisa membentuk wadah selain yang ada di sini. Itu pertanyaan, itu jawaban kuncinya. Dia memang sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Tidak ada yang hadir di sini, tidak ada yang tidak menyangkal itu, tidak. Tetapi dia harus ikut organisasi yang benar. Itu dulu. Jangan buat-buat sendiri, teriak-teriak di luar tanpa melalui rumah besar ini. Air mata dan perjuangan sudah disampaikan yang tadi, sehingga kami tidak perlu mengklarifikasi hal-hal yang di luar dari ketentuan undang-undang, data dan fakta mendekati kebenaran. Terakhir dari kami, prosesnya pasti akan berjenjang. Kami akan pergi beraudiensi dengan Pak Dandim di Belu dan juga Pak Dandrem, kemudian dengan Pak Paul Abraham Lianto selaku anggota DPD yang sudah bersurat untuk menjelaskan ini loh kami. Seperti yang dikatakan Pak Sek tadi, tidak perlu kita kekerasan atau apapun, tidak. Kekerasan itu di masa lalu. Ini adalah kita undang sama-sama, kita duduk. Tidak perlu cari pengakuan siapa yang benar, siapa yang palsu, tidak. Tetapi untuk organisasi jelas, satu-satunya hanya LVRI sesuai amanat undang-undang. Ada organisasi-organisasi lain yang mengatasnamakan LVRI, tidak benar. Itu teman-teman media mohon dicatat. Urusan internal antara Pak Stefanus Bok dengan Pak Stefanus Denahak itu sudah selesai secara internal mereka berdua di pengadilan dan sudah diuji mulai dari surat dan saksi-saksi, yang saksi-saksi semua sudah ada. Putusannya nanti teman-teman setelah ini bisa ambil untuk kopi dan bisa mengklarifikasi sehingga cover buat saya di Pak Stefanus Denahak apakah ada putusan pengadilan atau tidak. Yang kedua, apakah organisasi yang dia bentuk atau dia komandai itu sah atau tidak, atau LVRI yang di sini sah atau tidak. Di luar dari urusan pribadi kami tidak tanggapi karena kami bukan urusan dengan person ke person. Tetapi ada ribuan orang di sana yang masuk saja susah setengah mati. Dari saya itu saja. Terakhir sebelum saya tutup, Pak Michael mungkin ada tambahan. Terima kasih. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa LVRI ini adalah lembaga terhormat, di mana lembaga inilah pengakuan negara terhadap para pejuang-pejuang kita pada masa lalu. Lalu tadi juga ada yang menanyakan tentang syarat untuk menjadi anggota LVRI. Saya pikir tadi sudah dijelaskan, tetapi secara yuridis formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 15 tahun 2012, di sana dikatakan pertama warga negara Indonesia, yang kedua dia tergabung dalam angkatan bersenjata yang sah dilakukan oleh pemerintah, berjuang untuk kemerdekaan, berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, dan juga ikut aktif dalam perdamaian dunia. Itu diatur di pasal 4 dan pasal 6. Dan saya pikir soal palsu dan asli seperti yang sudah disampaikan oleh rekan Sisko dan juga bapak-bapak yang ada di depan. Saya pikir begini, secara yuridis formal, bapak-bapak yang ada di sini dan yang duduk di hadapan kami ini adalah sah. Karena apa? Sudah melalui prosedur formal yang legal, dan sampai hari ini pun belum ada putusan pengadilan atau dari pemberi SK itu menyatakan mencabut kembali SK
dari bapak-bapak yang duduk di depan maupun bahwa ini adalah tidak sah. Sehingga berbicara dari aspek kewenangan, bahwa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang maupun kewenangan yang diberikan oleh negara kepada bapak-bapak yang duduk di sini maupun yang ada di depan kami adalah sah secara yuridis formal. Karena apa? SK pengangkatan sebagai anggota veteran maupun sebagai pengurus secara berjenjang masih sah sampai hari ini. Oleh karena itu kalau kita berbicara tentang aspek hukum, sah. Karena apa? Belum ada sampai hari ini, belum atau bahkan tidak ada satu putusan pengadilan pun yang membatalkan atau menyatakan bahwa Pak Vanus dan teman-teman ini palsu. Oleh karena itu secara yuridis formal ini adalah sah. Sehingga kita minta supaya ke depan siapapun entah pejabat ataupun yang menamakan diri organisasi seperti LVRI ini, tolong sadarlah karena organisasi ini dilindungi oleh negara melalui undang-undang. Lalu yang berikut, memang kita terkait dengan surat Pak Paul tertanggal 19 Desember 2019, di sana memang kita sayangkan karena penggunaan diksi di sana langsung menyerang kehormatan Pak Vanus dan kawan-kawan bahwa palsu dan seterusnya. Dan surat itu ditujukan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dan ini yang kita sayangkan seperti yang disampaikan oleh rekan siswa dan teman-teman bahwa ini tidak balance informasi yang masuk kepada beliau. Sehingga langkah selanjutnya itu adalah melakukan audiens dengan beliau itu merupakan langkah tepat untuk kita tindak lanjuti ke depan. Lalu yang berikut, kepada siapapun yang menyatakan bahwa Pak Vanus dan kawan-kawan itu adalah palsu, prinsip hukum siapa mendalilkan dia wajib untuk membuktikan. Sebab kalau tidak, maka itu adalah perbuatan melawan hukum baik secara pidana maupun secara pidana. Baik dari saya, sekian dan terima kasih. Ambil gambar di sini supaya untuk diartikan oleh teman-teman